Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tafsir kolaboratif ya. Di mana kita sampai pada ayat ke-6 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka, a'anzartahum, apakah kamu berikan peringatan, am lam tunzirhum, atau tidak kamu peringatan, la yu'minuna, sama-sama tidak akan pernah beriman. Fi hatainil ayatain bayanun li ahwalin ta'ifah thaniyah minan nas. Dua ayat berikut setelah ayat 5, yaitu ayat 6 dan 7, ya nanti di ayat 7-nya kita uraikan sendiri, mengindikasikan tentang kelompok manusia di mana ala dziddi fi tabi'atiha wa awsafiha wa ma'aliha, terjadi berlawanan antara kelompok yang pertama yang disebutkan di surat Al-Baqarah 15 dengan 6 dan 7. Minat ta'ifatil ula allati fazat biridwanillah, dengan kelompok yang pertama tadi, di mana kelompok itu disebut kelompok yang beruntung karena mendapat ridho Allah atas keimanan mereka itu. Nah, kelompok yang kedua ini disebut kelompok wal ladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir, di mana kata kafir ini bil fathi wa huwa satrus syai' wa tahtiyatuhu. Arti kafaro itu adalah satrus syai'i, menutup sesuatu. Wa minhu sumiyal lail kafiron, karenanya malam itu juga disebut kafiron karena tertutup, tahtiyah. Seperti halnya wasumiyas sahab kafiron lisatrihi dhaw asyamsi. Seperti halnya kalau ada awan yang kemudian menjadikan tertutup, ya, menjadikan tertutup dikarenakan ia menutupi sinar matahari itu, menghalangi sinar matahari sampai ke bumi misalnya, karena di antara matahari dan bumi ada awan. Nah, awan ini disebut wasumiyas sahab kafiron, menutup, menghalangi datangnya sinar matahari, ya dah, ke bumi. Nah, kemudian jika kata kafir itu dikaitkan dengan nikmat, nah, maka tertutupnya nikmat itu dikarenakan juhud, orang tidak mau menghargai kenikmatan yang diterimanya dengan cara dia itu mengingkari nikmat itu sendiri. Maka proses di mana seseorang mengingkari nikmat itu masuk dalam kategori kufur. Begitupun mereka-mereka yang sudah mendapatkan sentuhan dakwah, sudah u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, diserukan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah, lalu seruan itu diabaikan, tidak diikuti, tidak dipercaya, maka mereka-mereka yang mengabaikan seruan dakwah itu disebut fahuwa kafirun. Li'annahu shara bijuhudihi lidzalikal haq wa adamil idz'an ilahi kal mukhtilah. Karena keingkarannya terhadap dakwah itulah, maka ia disebut fahuwa kafirun. Nah, maksud di dalam ayat innal ladzina kafaru, di dalam ayat tersebut, yakni wal murad bil ladzina kafaru fil ayat allati ma'ana ta'ifatun, jadi sekelompok manusia yang menutupi telinganya dari informasi tentang kebenaran. Kenapa? Dikarenakan ya ini penentangannya itu, ya. Dikarenakan penentangannya itu.
sekaligus ada rasa iri dengki. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan, bahwa orang itu seringkali tidak mau menerima kebenaran dikarenakan satu, dia itu memang menentang kebenaran itu sendiri. Yang kedua, dikarenakan rasa iri dengki. Contoh begini, kalau ada orang diserukan sebuah kebenaran dan dia tahu bahwa itu kebenaran, tetapi kenapa ia tidak mau menerima kebenaran itu? Ada dua faktor. Faktor yang pertama, karena mengingkari kebenaran itu oleh akibat kesombongannya. Misal kebenaran itu disampaikan oleh orang yang status sosialnya di bawah dia, wong cilik, terus ngelengne wong gede. Nah, ini bisa jadi wong gede itu bilang, wah arek bau kencur kok. Nah, ini namanya menolak kebenaran karena kesombongan. Nah, ini juga terjadi pada kekufuran itu, ya. Yang kedua, kenapa orang tidak mau menerima kebenaran padahal itu jelas kebenaran? Bisa jadi karena iri dengki. Misal, ada orang yang mengingatkan tentang sebuah kebenaran kepada orang lain, lalu dia menolak dikarenakan apa? Waduh, saya ini nanti, nah itu, kalau mengikuti apa yang dia sampaikan, bisa jadi, itu, saya ini akan seperti dia. Padahal saya tidak mau seperti dia. Saya ini, kata kuncinya sama sebenarnya dengan yang pertama, sombong. Tapi di sini lebih pada perasaan iri dengki atas kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Hingga iri dengki dia kepada orang lain yang mendapatkan nikmat itu membuatnya enggan menerima kebenaran dari orang itu. Dari orang itu. Maka dalam ayat ini mengindikasikan tentang pengertian-pengertian tentang kufur itu. Yang pertama adalah tahtiyatu syai', tertutupnya sesuatu, terhalangnya sesuatu. Yang kedua, secara operasional kufur itu terjadi dikarenakan seseorang itu ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hingga kemudian orang-orang yang kufur nikmat ini menjadi seperti kasusnya iblis. Aba wastakbaro. Aba wastakbaro. Kekufurannya itu bukan karena dia tidak tahu itu kebenaran, tetapi karena tertutup. Nah, tertutup itu membuat dia menolak datangnya kebenaran. Dia tahu itu kebenaran, tapi dia tidak mau mengakui dan mengikuti itu sebuah kebenaran. Disitulah kemudian kita melihat satu fakta yang sering terjadi pada diri kita sendiri. Bahwa seseorang yang kemudian terjebak kepada kekufuran itu tidak secara tiba-tiba, tapi bisa jadi melalui satu proses perubahan keadaan. Misal begini, ada orang yang semula miskin. Ya, ada orang yang semula miskin. Tiba-tiba karena sesuatu dan lain hal, ya kan, dia menjadi kaya. Status sosialnya naik. Status sosialnya naik. Nah, ketika dia miskin dulu, dia menjadi orang yang baik. Dalam arti secara sosial, dia ramah. Mungkin secara spiritual dia juga rajin ibadah. Namun ketika berubah menjadi orang kaya, status sosialnya naik. Dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang dulu dia pernah berteman. Karena berbeda status sosial. Karo konco-konco sing sik cilik-cilik kuwi ora gelem. Atau mungkin juga ibadahnya berkurang juga. Nah, jadi kufur di sini terjadi karena proses perubahan status sosial itu. Seperti Korun misalnya. Konon dulu pengikut setianya Nabi Musa alaihissalam. Saat itu dia kondisinya pas-pasan. Nah, ketika dia minta doa supaya menjadi kaya dan didoakanlah kemudian dia menjadi kaya, dia lupa diri. Yang dulu menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam justru menjadi musuh utama. Nah, menjadi musuh utama. Seperti hanya ada seorang sahabat Nabi yang pada saat miskin dia itu ahli ibadah. Ya, pada saat miskin dia itu ahli ibadah, rajin sekali, ibadahnya rajin.
Ibadah rajin. Nah, kemudian dia minta doa kepada Nabi supaya menjadi orang kaya. Nah, ketika dia menjadi orang kaya itulah yang kemudian dia berubah. Ya, dia berubah yang semula ahli ibadah menjadi tidak rajin ibadah. Ya, tidak rajin ibadah. Nah, itu namanya Sa'labah. Ya, Sa'labah. Jadi Sa'labah ini dulunya Masya Allah, dia adalah dari kaum Ansor. Yang ketika miskin, dia itu menjadi orang yang sangat taat ibadah. Nah, krono bosen dadi wong miskin, kesel dadi wong miskin, dia minta kepada baginda Nabi Muhammad SAW supaya didoakan menjadi orang kaya. Nah, kemudian mula-mula permintaan itu ditolak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan diberi nasihat oleh beliau, sesungguhnya sedikit jasa sesuatu yang bisa engkau syukuri jauh lebih baik daripada yang banyak namun tidak mampu mensyukuri. Artinya begini, into titik lek kowe syukur luwih apik ketimbang akeh ning kowe ra syukur. Jadi Kanjeng Nabi nuturi, sidik yang penting disyukuri, itu yang penting. Nuturi begitu. Namun paksa Sa'labah itu, memaksa sampai akhirnya didoakan menjadi orang yang kaya dan doa itu terkabul. Nah, yang semula Sa'labah ini ahli ibadah, rajin ke masjid, berubah jarang-jarang sampai pun ketika ditarik zakat diingatkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk menyampaikan pesan supaya zakatnya dikeluarkan. Toh Sa'labah tetap menolak. Nah, dia enggan mengeluarkan zakat. Nah, disitulah kemudian muncul satu statement, satu kesimpulan, ada kufur dikarenakan proses. Hingga turun surat At-Taubah ayat 75-76. Nanti ada kita uraikan sendiri. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana seseorang itu menjadi kufur karena perubahan status sosial. Makanya status sosial itu harus siap kita. Misalkan begini, saya pernah diundang untuk syukuran rumah seorang teman. Wah, bagus. Katanya habis 3 miliar. Lalu teman ini minta pendapat. Gimana Pak Yai? Rumah saya ini. Wah, bagus. Ini jelas rumahnya orang kaya ini. Kalau orang lihat, wah. Cuma satu ada yang saya kurang pas. Loh, apa Pak Yai? Karena desainnya bukan. Saya tadi waktu di dapur, itu kok ada LPG melon. LPG untuk orang miskin. Nggak pas untuk rumah seharga 3 miliar ini. Nah, ini namanya orang nggak siap dengan status sosial. Sama dengan begini, dia pakai mobil mewah, ya kan? Tapi dia antri ngisi bahan bakar subsidi. Nah, ini juga nggak pas itu. Jadi kalau kita ini sudah tampilan mewah, ya kita jangan pakai subsidi, jangan pakai LPG melon. Supaya apa ya? Supaya kelihatan syukurnya gitu loh. Karena apa? Karena kita ini akan dimudahkan sesuai habitat. Kalau kita itu sudah memilih skala sosial tinggi misalnya, ya semuanya harus serba tinggi dalam tanda petik, ojo ngrayah teke wong sing miskin. Lah awakmu nggawe mobil mewah di pom bensin, di SPBU antri bahan bakar subsidi. Awakmu rumah mewah ternyata nggawe LPG melon. Itu namanya apa? Itu namanya kufrun nikmat. Bisa jadi kelihatan ya casingnya kaya, tapi dalamnya keropos miskin. Nah, ini namanya tidak pas. Itu bisa menjadi kufur nikmat. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat kufur ini. Kita selalu dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.